Perkembangan sosial dan moral individu. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih maju atau lebih dewasa. Sebagian ahli menganggap perkembangan sebagai proses yang berbeda dari pertumbuhan. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi organ-organ fisik. Sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Menurut Lewis, sosial adalah suatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Sedangkan moral adalah suatu kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Perkembangan sosial dan moral atau social and moral development, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ciri-ciri perkembangan sosial dan moral individu. Sistematis adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 2. Progresif. Perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan mendalam baik secara kuantitatif maupun kualitatif atau psikis. 3. Berkesinambungan, perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan. Secara umum, ciri-ciri perkembangan dapat dirincikan sebagai berikut, yakni 1. Terjadi perubahan dalam aspek fisik maupun perubahan berat badan organ tubuh dan aspek psikis, matangnya kemampuan berpikir meningkatkan dan berkreasi. 2. Terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik atau proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan perkembangannya, dan aspek psikis perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas. 3. Diperolehnya tanda-tanda fisik yang baru, penggantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Tanda-tanda psikis atau perkembangan rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral interaksi dengan lawan jenis. Teori perkembangan sosial moral individu. Terdapat aneka ragam aliran pemikiran yang berhubungan dengan perkembangan sosial, diantaranya yang menonjol ialah aliran teori kognitif psikologi dengan tokoh utama Jean Piaget dan Lawrence Kohlbeck, aliran teori social learning dengan tokoh utama Albert Bandura dan R.H. Walters. 1. Jean Piaget. Perkembangan moral dapat dipahami melalui pendekatan kognitif. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari perkembangan moralnya. Kemampuan kognitif itulah yang kemudian akan membantu anak untuk mengembangkan penalaran yang berkaitan dengan masalah sosial. 2. Lawrence Kohlbeck. Menurut teori, Kohlbeck telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada peranan moral dan berkembang secara bertahap. Dalam teori Kohlbeck mendasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-prinsip dasar hasil temuan Piaget, Kohlbeck sudah melakukan wawancara terhadap anak-anak selama 20 tahun. Dalam wawancara tersebut, anak-anak diberi serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema-dilema moral. 3. Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Bandura tidak seperti rekan-rekannya sesama penganut aliran behaviorisme. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis dan stimulus, melainkan juga merupakan reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Menurut Bandura, seperti yang dikutip Barlow 1985, sebagian besar yang dipelajari manusia melalui penelitian dan penyajian contoh perilaku. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning dan imitation. A. Conditioning. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka kemudian ia meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama yang dipuji oleh gurunya. B. Imitation. Contohnya, mula-mula seorang siswa mengamati gurunya yang sedang melakukan perilaku sosial, yaitu menerima seorang tamu lalu membuat salam, berjabat tangan, beramah tamah, dan seterusnya akan diserap oleh memori siswa. Cepat atau lambat, siswa tersebut akan mampu meniru secara baik apa yang dilakukan oleh sang guru. Yang terakhir adalah masalah dan upaya perkembangan aspek sosial dan moral. Syamsu Yusuf tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma. Kelompok moral dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi. Pada awal manusia dilahirkan, manusia belum bersifat sosial dalam artian belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain.
Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak anak memasuki usia 6 bulan. Di saat itu, mereka telah mampu mengenal manusia, terutama yang dekat dengan dirinya, yaitu ibu atau anggota keluarga yang lain. Anak mulai mampu membedakan arti senyum, marah, tidak senang, terkejut, dan kasih sayang. Sunarto dan Kartono pada tahun 1999 menambahkan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan hubungan sosial. Dimulai dari tingkat yang sederhana dan terbatas, yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia semakin kompleks.